Kunjungan Tio Budianto, Ketua KPK yang baru ke Kejaksaan Agung dan juga secara bersamaan dilakukan konferensi pers Ketua KPK dan Jaksa Agung merupakan sesuatu yang sangat baik secara khusus dan kita berharap ini bisa mengurangi kontroversi yang terus berlanjut bahkan tampak keras ya antara mereka-mereka yang mengaku diri sebagai penggiat anti korupsi dan kemudian yang menyasar daripada Joko Widodo yang masuk nominasi dari OCCRP sebagai pemimpin terkorup 2024. Meskipun sekali lagi OCCRP mengakui tidak memiliki bukti dan nominasi berupa polling itu juga bukan merupakan data ilmiah ya, itu hanya merupakan data yang belum dilakukan analisis data. Jadi data seperti itu tidak bisa disebut data jenuh atau data, baru merupakan informasi yang perlu dianalisis apakah informasi itu benar atau tidak. Namun para penggiat anti korupsi dan juga banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat menggunakan data itu atau laporan itu, lebih tepatnya informasi itu, mendatangi KPK dan minta KPK untuk mengusut Joko Widodo dan keluarganya. Dan kemudian juga salah seorang yang menjadi pemimpin dari penggiat anti korupsi tersebut juga meminta ya KPK membahas ataupun menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh mereka tahun 2022 dan 2024 tentang KKN dan juga tindak pidana pencucian uang. Dan ini semuanya dilaporkan ke KPK. Hari ini KPK berkunjung ke Jaksa Agung dan mengadakan konferensi pers. Menurut saya, para penggiat anti korupsi dan juga para pendukung Joko Widodo semuanya harus juga berada dalam aturan yang benar, dalam koridor hukum. Kita adalah sama-sama satu bangsa. Kelemahan-kelemahan daripada kader bangsa itu juga kelemahan kita sebagai sebuah bangsa. Memang kita tidak mentolerir tindak kejahatan, tapi kita juga tidak melakukan penindakan kejahatan dengan cara-cara yang tidak benar atau cara-cara yang jahat. Kejahatan tidak bisa dibalas dengan kejahatan. Dalam dunia manusia, kejahatan harus diurus di dalam pengadilan. Jika dengan demikian, yang menetapkannya adalah pengadilan. Selama tidak ada vonis pengadilan, maka para lawan-lawan dari Jokowi atau pembenci Jokowi, dan sebenarnya saya tidak begitu suka menggunakan kata pembenci Jokowi, karena Joko Widodo kan Presiden Republik Indonesia, dan kita harus mengakui, walaupun mungkin uh, mereka yang membenci Jokowi tidak memilih, tetapi jangan lupa Presiden Jokowi sudah dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan jangan lupa juga itu suara rakyat Indonesia. Dan pemilihan umum itu dengan suara terbanyak itu juga keputusan suara rakyat. Sehingga dengan demikian siapapun yang menang itu berarti suara rakyat. Kecuali ada sesuatu misalnya hal-hal yang tidak benar atau mungkin ada kecurangan. Itu pun sudah ada dibahas di Mahkamah Konstitusi. Artinya adalah marilah kita tunggu saja segala sesuatu yang terkait dengan keputusan tersebut. Apalagi ketika pernyataan konferensi pers Ketua KPK yang mengatakan mereka akan melakukan sinergitas dengan Kejaksaan Agung, dan ini kita harapkan ini bisa terjadi. Sehingga kekuatan dua institusi ini bisa mendorong, mungkin juga ada harapan dari banyak orang katanya yang mengatakan ada skandal dari pejabat pemerintah. Skandal apa? Saya juga tidak tahu. Katanya mereka melakukan sandra-menyandra tentang skandal tersebut. Nah, kiranya ya skandal tersebut bisa dibongkar, bisa terbongkar. Tetapi sekali lagi, skandal tersebut terbongkar itu bukan balas dendam politik, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang memenuhi keadilan, memenuhi standar hukum yang berlaku di negeri ini. Siapapun yang terkena apapun yang mendapatkan penindakan sesuai dengan
aturan-aturan hukum yang ada, nah harus diterima dengan baik. Karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Maka baik itu hatersnya Jokowi maupun juga pendukung Jokowi, kita semua sama-sama sebagai sebuah bangsa menghargai supremasi hukum di negeri ini. Kita berharap Kejaksaan dan KPK bekerja dengan sangat sungguh-sungguh, supaya harapan masyarakat katanya kalau memang benar ada skandal pejabat pemerintah itu dibongkar saja begitu. Dan kalau memang ada juga skandal korupsi terbesar mungkin di negeri ini ya, ya dibongkar saja gitu. Sehingga dengan demikian itu bisa menjadi terang benderang dan masyarakat juga bisa tahu persoalannya bagaimana, sehingga kemudian juga ada jalan keluar untuk perbaikan yang lebih baik. Karena sandra menyandra dengan kasus-kasus korupsi tidak akan membuka skandal korupsi terbesar sekalipun. Karena sandra menyandra kasus korupsi hanya akan memperbesar skandal-skandal korupsi dan akan menjadi biasa skandal-skandal besar korupsi itu karena memang tidak pernah dibongkar-bongkar, hanya dibongkar, diberantas untuk kepentingan tertentu. Jadi sandra, jadi alat permainan. Jadi kan namanya juga permainan. Kalau korupsi sudah menjadi alat permainan, maka sebenarnya tidak ada skandal besar di sana. Yang besar adalah skandalnya itu adalah permainan pejabat publik, yaitu yang memainkan korupsi itu sendiri. Nah, itu bagaimana caranya kalau memang sudah menjadikan alat permainan? Nah, ini kan mesti ada lembaga atau institusi yang punya dedikasi, punya konsisten untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, tentunya bukan dengan balas dendam, tapi dengan penegakan hukum. Ya, kita berharap sekali lagi Ketua KPK yang baru dengan timnya juga, ya demikian juga dengan Kejaksaan bisa berusaha keras ya untuk bisa mengungkap hal-hal ini. Dan kemudian juga dikatakan bahwa pemberantasan korupsi itu terkait dengan pendidikan, ya kemudian juga pencegahan dan juga penindakan. Memang menurut saya yang paling penting pertama adalah pencegahan, tapi tentunya harus tahu pendidikan anti korupsi. Dan nanti kita akan coba melihat apakah betul pendidikan anti korupsi yang sudah menyebar ke pendidikan tinggi kemana-mana pun juga memiliki dampaknya. Saya masih melihat pendidikan anti korupsi itu hanya sekedar bacaan saja. Tidak ada usaha-usaha yang lebih lanjut. Misalnya setelah diadakan pendidikan anti korupsi, bagaimana keterlibatan pendidikan, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Karena pencegahan korupsi itu menjadi penting setelah kita tahu bagaimana bahayanya korupsi dan pentingnya memberantas korupsi, maka ada usaha pencegahan korupsi. Nah, inilah yang kemudian menurut saya kurang. Jadi penindakan korupsi itu sebenarnya itu jalan akhir. Dan kalau kita bisa mencegahnya, itu menjadi lebih penting lagi. Kita berharap KPK dengan Kejaksaan lebih mengusahakan, ya, bukan hanya pendidikannya, tapi juga sampai kepada pencegahan. Karena kalau sampai pendidikan, harusnya kan pendidikan juga ada kompetensi, ya, ada keterampilan. Maka keterampilannya apa? Yaitu menghindari dari korupsi dan menghindari orang lain dari korupsi. Sehingga tidak sempat ya ada skandal-skandal korupsi yang besar. Inilah yang perlu dilakukan. Kita berharap sekali lagi KPK dan Kejaksaan bisa menggiatkan pendidikan anti korupsi dan kemudian tidak berhenti sampai situ, juga mengusahakan kerja-kerja nyata pencegahan korupsi dan selanjutnya menindak pelaku-pelaku korupsi besar di negeri ini.